Selamat pagi jemaat dan simpatisan jemaat Gereja Kristen Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala. Saya Pendeta Bagus Waluyojati dengan basis pelayanan di GKI Raya Hankam, Pondok Gede, Bekasi, mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu dalam program Sapaan Gembala. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami semua, dan Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa Surgawi, kekasih hati kami, berfirmanlah, sebab kami sungguh rindu akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari Kejadian pasal 22 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah yang sangat legendaris bagi kita semua, yaitu yang kita baca pada pagi hari ini. Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang telah lama ia nantikan, yakni Ishak. Memang Alkitab tidak menceritakan bagaimana secara mendetil apa yang dialami, perasaan, pikiran Abraham ketika dia mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Tetapi kita pasti bisa merasakan betapa hati Abraham sangat berat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Tetapi Abraham tetap taat. Dan di akhir cerita, Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, taat seringkali membutuhkan pengorbanan, bahkan juga pengorbanan. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia selalu menyediakan jalan keluar. Ketaatan membuat kita selalu ada dalam jalurnya, yaitu jalur yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Masa depan yang sesuai dengan rencananya, sehingga kita menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan sungguh amat rindu membawa saudara dan saya masuk dalam penggenapan rencananya. Dan untuk kita bisa masuk dalam penggenapan rencananya, maka dibutuhkan ketaatan. Sebab kita tahu bahwa seringkali apa yang kita inginkan belum tentu itulah yang menjadi rencana untuk kita bisa menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah ketaatan akan mengubah dan membentuk kita? Mengubah kita menjadi pribadi yang kudus, yang sabar, yang pemurah, yang pengampun, yang rendah hati, yang menyenangkan hati Tuhan, dan disenangi kehadirannya oleh sesama kita dalam kehidupan di sekitar kita. Ketaatan juga membentuk kita menjadi pribadi yang ulet, pribadi yang tidak mudah menyerah terhadap keadaan yang menekan dan menyakitkan, dan tidak mudah menyerah kepada dosa.
itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang imannya bertumbuh dewasa. Sebab apa, saudaraku? Sebab banyak sekali orang Kristen yang imannya tidak bertumbuh, bahkan mati, atau suam-suam kuku, suka ngambek, ketus, hidup dalam kepahitan, dan yang lain-lain. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan rindu untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berlimpah, bahkan yang limpah ruah. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak siap untuk bisa dipercaya oleh Tuhan mengemban berkat-Nya yang limpah ruah itu. Sebab apa? Sebab di balik berkat, saudaraku, ada tanggung jawab. Bagaimana Tuhan bisa mencurahkan berkat-berkat-Nya yang limpah ruah itu kalau kita masih hidup di dalam manusia lama kita yang kotor, yang degil, yang egois, yang sirik dan dengki, dan yang lain-lain. Bagaimana Ia bisa mempercayakan berkat-Nya yang besar jika kita tetap menjadi pribadi yang belum berubah dan belum bertumbuh? Berubah sebagai manusia yang baru dan bertumbuh sebagai pelayan Tuhan yang taat dan setia. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan berkat-berkat Tuhan jika kita tidak mau berjalan dalam kehendak-Nya dan taat untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan? Ketika, saudaraku, kita melangkah dalam kehendak-Nya, kita akan bertemu dengan banyak mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan yang oleh dunia ini dikatakan, oh itu hanya kebetulan, oh itu hoki, oh itu peristiwa yang kamu sedang mujur. Tapi saudaraku, di balik segala hoki, kebetulan, dan hal-hal yang oleh orang dunia dikatakan sebagai sesuatu yang mujur, maka Tuhan bekerja di belakang layar. Tuhan bekerja di belakang layar untuk merangkai kebetulan-kebetulan itu, sehingga semuanya pada akhirnya tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup orang percaya. Itulah orang yang diberkati dan orang yang berbahagia. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa di dalam ketaatan ada perlindungan Tuhan. Di dalam ketaatan yang sempurna ada pembelaan Tuhan bagi kita. Tuhan sanggup membuat dari keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sanggup mengubah air mata duka menjadi air mata kemenangan. Saudaraku, ketika kita taat, maka kita akan bertemu dengan jalan yang dibukakan Tuhan untuk kita. Jalan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Jalan yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan akan kita lalui. Dan jalan yang dari Tuhan itu adalah jalan-jalan yang agung, yang mulia, yang sebelumnya kita belum pernah melaluinya. Sebab itulah jalan yang terlalu mulia bagi kita dan sesungguhnya kita tidak layak untuk melaluinya. Tetapi ketika kita taat, Tuhan akan menjadikan itu semua jalan berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk membayar harga, untuk tetap taat, menghasilkan buah untuk kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.